Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Setio Wicaksono dengan NIM 1905 1040 10 1008. Di sini saya terfikirkan sebuah ide usaha terkait sebuah hal yang saat ini sedang gencar, yaitu pertanian modern. Pertanian modern atau pertanian milenial pada dasarnya banyak menerapkan sebuah pertanian dengan pertanian organik. Jadi yang terpikirkan oleh saya adalah membuat sebuah produk, yaitu produk biokontrol. Biokontrol merupakan produk pengendali hayati tanaman. Jadi produk ini dapat mengendalikan berbagai penyakit dan juga memacu pertumbuhan daripada tanaman. Produk ini sendiri dibuat dari hama-hama yang ada di sekitar lingkungan kita, yaitu perakaran putri malu. Kemudian diambil juga dari perakaran bambu. Perakaran putri malu dan perakaran bambu ini merupakan salah satu sumber dari bakteri baik. Selanjutnya adalah diambil dari dedak dan bahan-bahan lainnya, yang mana dedak dan bahan-bahan lainnya itu menjadi sebuah nutrisi bagi perkembangan bakteri tersebut. Selanjutnya dapat kita lihat dari langkah-langkah berikut ini. Langkah produksi awal adalah pengumpulan bahan baku. Bahan baku meliputi akar bambu dan juga akar putri malu. Setelah bahan baku terkumpul, langkah selanjutnya adalah pencucian bahan baku. Perlu diingat bahwa pencucian bahan baku dianjurkan tidak terlalu bersih. Hal ini ditakutkan apabila terlalu bersih dalam pencucian akan membawa bakteri baik dalam pencucian. Setelah pencucian selesai, langkah selanjutnya adalah pembuatan larutan biang. Pembuatan larutan biang dibuat selama perendaman 5 hari. Setelah 5 hari perendaman dari larutan biang, selanjutnya adalah pembuatan larutan media nutrisi. Pembuatan larutan media nutrisi menggunakan bahan meliputi gula merah, terasi, dan dedak halus. Tidak lupa juga untuk pembuatan media nutrisi menggunakan air cucian beras atau air leri. Air cucian beras, dedak halus, dan juga gula berfungsi sebagai nutrisi untuk pertumbuhan bakteri baik. Sedangkan terasi berfungsi untuk menekan pertumbuhan bakteri patogen yang masih tersisa saat pencucian. Lakukan perebusan media nutrisi tersebut hingga mendidih, kemudian diamkan hingga pada suhu dingin. Setelah media nutrisi dingin atau sesuai pada suhu kamar, langkah selanjutnya adalah pencampuran larutan biang dengan media nutrisi. Lakukan fermentasi selama 7 hari. Keberhasilan dari fermentasi selama 7 hari dapat ditandai dengan gelembung udara di atas permukaan media nutrisi. Hal ini ditandai bahwa bakteri tersebut telah hidup. Selain itu, keberhasilan dari fermentasi tersebut juga dapat kita rasakan melalui aroma. Aroma dari khas fermentasi, yaitu aroma segar, itu merupakan salah satu dari indikator bahwa fermentasi tersebut telah berhasil. Setelah 7 hari fermentasi, langkah selanjutnya adalah memasukkan larutan tersebut ke dalam wadah. Fungsi dari produk ini yang pertama adalah biofertilizer, yaitu menyediakan unsur hara lengkap bagi tanaman. Yang kedua adalah biodecomposer, memperbaiki struktur tanah dan mempercepat dekomposisi bahan organik. Yang ketiga adalah bioprotektan, menghasilkan antibiotik bagi tanaman. Yang keempat adalah biohormon, menghasilkan hormon pertumbuhan. Selanjutnya untuk jenis kemitraan. Jenis kemitraan yang akan saya lakukan, saya akan melakukan kemitraan kepada toko-toko pertanian. Kemudian saya juga akan melakukan kemitraan kepada kelompok-kelompok tani.
Terutama kelompok tani yang akan saya ajak untuk melakukan kemitraan adalah kelompok-kelompok tani daripada kelompok pertanian milenial. Karena produk ini sendiri pada dasarnya merupakan biofertilizer. Kelompok-kelompok pertanian milenial biasa menerapkan sebuah pertanian organik. Kemudian yang terakhir adalah analisis SWOT, yaitu analisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Untuk yang pertama adalah analisis strike atau kekuatan, bahwa kekuatan dari produk ini dalam langkah produksi, penyediaan bahan baku ini sangatlah mudah gitu. Dari pemanfaatan hama, kemudian pemanfaatan hasil limbah pertanian. Selanjutnya dari kekuatannya ini sendiri bahwa harga terjangkau dan kandungan unsur hara yang lengkap bagi tanaman. Untuk kelemahannya sendiri bahwa konsistensi dari jumlah bakteri yang ada di produk ini tidak menentu sehingga menjadi sebuah kelemahan terkait dari pemasaran produk ini. Selanjutnya adalah peluang bahwa pada saat ini pertanian modern atau pertanian milenial banyak sekali yang menerapkan pertanian organik. Jadi dengan produk ini dapat lebih memacu terlaksananya pertanian organik karena ini merupakan salah satu biokontrol tanaman. Kemudian ancamannya sendiri saya takutkan bahwa terdapat produk yang sama terkait dari produk yang saya buat ini. Jadi ini merupakan sebuah alasan bahwa ditakutkan adanya ancaman terhadap produk ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.